Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya, Glenn Joshua. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Longsor mengakibatkan separuh badan jalan Trans Sulawesi di Kabupaten Sinjai sepanjang 25 meter, amblas. Kericuhan mewarnai unjuk rasa menolak maraknya tambang ilegal di Kabupaten Goa. Usaha penatu karpet di Kota Parepare kebanjiran orderan jelang bulan Ramadan. Kita ke informasi pertama, longsor mengakibatkan separuh badan jalan Trans Sulawesi sepanjang 25 meter amblas. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu. Untuk menghindari kecelakaan lalu lintas, polisi telah memasang tanda agar pengguna jalan bisa menghindari titik jalan amblas. Longsor ini terjadi di Dusun Baru, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai pada Selasa lalu. Akibat longsor itu, separuh badan jalan Trans Sulawesi amblas sepanjang 25 meter dengan ketinggian 10 meter. Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai lantas memasang spanduk informasi adanya longsor agar memudahkan pengguna jalan melihat titik longsor dan berhati-hati ketika melintas. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa itu karena longsor terjadi jauh dari permukiman warga. Jalan ini merupakan jalan yang menghubungkan Kabupaten Sinjai dengan Kabupaten Goa. Situasi jalan yang tadi malam, tepatnya pukul 01.00 mengalami longsor. Kami jelaskan bahwa untuk lokasi kami melakukan langkah-langkah yaitu memasang garis polis, kemudian memasang spanduk himbauan tanda bahwa ada lokasi longsor. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melintas di Kabupaten Sinjai, yaitu menggunakan jalan poros Sinjai Tengah ke Malino, Kabupaten Goa, untuk selalu berhati-hati. Kericuhan mewarnai unjuk rasa menolak maraknya tambang ilegal. Pendemo yang menolak dihalangi polisi saat membakar ban bekas terlibat saling dorong hingga nyaris saling pukul di depan Mapores Goa. Kericuhan ini terjadi saat puluhan pendemo dari Aliansi Pemerhati Peduli Lingkungan menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Goa Senin lalu. Pengunjuk rasa yang menolak dihalangi petugas saat membakar ban bekas langsung saling dorong hingga nyaris saling pukul dengan petugas kepolisian. Meski tidak berlangsung lama, kericuhan baru teratasi setelah petugas provos dari Polres Goa memberikan pemahaman dan bernegosiasi dengan pendemo. Unjuk rasa ini menolak keberadaan sejumlah tambang diduga ilegal di Kecamatan Bontonopo, Kabupaten Goa. Mana kemudian Polres Goa dalam hal ini Satuan Reskrim Polres Goa untuk bagaimana kemudian menertibkan terkait adanya dugaan tambang ilegal yang ada di Giring-Giring, Kelurahan Kalaserina, Kecamatan Bontonopo. Oleh karena itu besar harapan kami bagaimana kemudian tim Satuan Reskrim Polres Goa untuk segera turun menindaklanjuti terkait adanya dugaan tambang ilegal yang kemudian beroperasi sampai pada hari ini. Pengunjuk rasa berharap Satreskrim Polres Goa segera turun tangan melakukan razia dan menutup tambang ilegal karena dianggap merusak lingkungan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Unjuk rasa juga dilakukan ratusan warga Palong Bangkeng, Kabupaten Takalar bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah. Mereka mendesak pemerintah agar tidak memperpanjang hak guna usaha HGU milik PT PN 14 karena dinilai sangat merugikan masyarakat. Ratusan pengunjuk rasa yang merupakan petani di Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar menyuarakan aspirasinya di depan kantor Bupati Takalar Selasa lalu. Dalam orasinya, mereka mendesak pemerintah Kabupaten Takalar agar tidak memperpanjang hak guna usaha HGU PT PN 14 yang akan berakhir pada tahun ini. Mereka juga meminta kepada Badan Pertanahan Nasional BPN agar tidak menerbitkan sertifikat perpanjangan kepada PT PN. Warga juga berharap agar kepolisian tidak melakukan intimidasi terhadap warga yang ingin merebut kembali tanahnya. Sebelumnya, warga menilai PT PN 14 sudah melakukan perampasan tanah warga sejak tahun 1978 hingga tahun 2024 ini dengan luas HGU 6.650 hektar di 11 desa untuk dikelola menjadi perkebunan tebu. Ambil hakku karena janjinya dulu
25 tahun, sekarang sudah hampir 40 tahun. Katanya 25 tahun diambil kembali tanahnya, sekarang tidak dikembalikan. Jadi saya datang di sini untuk menuntut jangan diperpanjang lagi HGU-nya. Itu harapanku. Mami ku ambil kembali tanahku. Tidak mama diperpanjang lagi. Lama mak dimiskinkan. Biar itu makan gula tetap makan beras. Tidak bisa akan hidup kalau tidak ada beras. Meski telah melakukan kerjasama oleh PT PN 14 selama puluhan tahun dengan mempekerjakan warga sekitar sebagai petani tebu, mereka menganggap upah yang mereka terima kurang. Walau beberapa kali warga meminta kembali tanahnya, namun tidak berhasil karena tidak didukung oleh pemerintah. Warga akan terus berunjuk rasa hingga tanah mereka dikembalikan untuk digarap sendiri. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Satuan Polisi Pamong Praja menangkap sepasang kekasih yang mesum di pelantaran Masjid B.J. Habibie, Kota Parepare. Sepasang kekasih itu ditangkap usai video mesumnya viral di media sosial. Satuan Polisi Pamong Praja menginterogasi sepasang kekasih SA dan FT. Keduanya masih berumur 18 tahun yang terekam video warga saat berbuat mesum di pelataran Masjid B.J. Habibie, Kota Parepare. Kedua sejoli itu diduga berbuat mesum di pelataran masjid pada 3 Maret 2024 lalu. Meski dalam video yang beredar di media sosial itu jelas terlihat perbuatan sepasang kekasih itu berbuat mesum, namun keduanya mengaku hanya sekedar berpelukan ketika direkam warga. Tidak mengakui bahwa melakukan hal susila, katanya dia hanya berpelukan, namun sesuai dengan yang kita lihat sendiri dari bukti bahwa memang ada kejadian seperti itu. Dan sekali lagi saya harapkan jika ada kejadian seperti ini, tolong kami sangat mengharapkan juga kepedulian dari masyarakat. Sebaiknya jika melihat hal seperti itu mungkin langsung ditegur saja, jangan divideo dan diviralkan. Sepasang kekasih itu pun diminta untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Satpol PP berharap masyarakat proaktif dan menegur orang yang berbuat mesum di tempat umum, bukan merekam dan memviralkan perbuatan yang tidak terpuji. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.